dahulu mati oleh karena dosa-dosa kami. Sekarang kami menerima kehidupan yang baru. Kami sudah mati untuk kehidupan kami yang lama, supaya kami dibangkitkan. Hidup yang kami terima sekarang di dalam Kristus itu adalah hidup oleh karena kasih karunia, hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya karena kami menerima kasih karunia dari Tuhan, maka mulut kami harus memuliakan Engkau, yaitu mengucap syukur senantiasa. Karena hidup di dalam kesia-siaan adalah orang-orang yang tidak bisa memuliakan Allah dan mengucap syukur oleh karena mulutnya. Tetapi kami adalah orang-orang yang memuliakan Engkau, karena apa yang sudah Kau kerjakan sempurna, sudah selesai apa yang sudah Kau kerjakan di dalam kami. Tidak ada lagi yang tanggung, tidak ada lagi yang kurang, tapi sudah selesai dengan sempurna, supaya kami hidup benar di hadapan Engkau. Bukan lagi dengan kekuatan kami, tapi kami hidup benar sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Allah, karena Kristus telah mengerjakannya di dalam kami. Dan supaya ketika kami sudah mati, maka kami hidup di dalam Kristus. Kehidupan yang tersembunyi itu di dalam Allah bersama dengan Kristus adalah hidup di dalam kuasa kebangkitan, supaya kami tidak lagi hidup dengan manusia lama kami, sebab kuasa dosa telah dihancurkan. Ketika kami mati, maka dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kami, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah, memuliakan Bapa di surga, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kegelapan, supaya tubuh kami yang kami persembahkan ini sebagai alat kebenaran, perwujudan dari kebenaran, manifestasi dari kebenaran, menghukum musuh-musuh di dalam nama Yesus, supaya di dalam tubuh kami yang baru, tubuh kebangkitan ini, kami tidak lagi melihat kami bergumul dengan dosa, karena kuasa dosa sedang mau di dalam dosa telah dipatahkan di dalam nama Yesus, sehingga kami berkata, hai maut, tidak ada lagi sedang kami, karena tubuh kami sekarang tubuh yang baru adalah tubuh yang sudah dipersembahkan kepada Kristus. Tidak ada lagi hubungannya dengan tubuh yang lama, karena tubuh kami yang lama sudah mati dikuburkan dan sudah dibangkitkan kembali. Tubuh kebangkitan itulah yang sekarang kami warisi, di dalamnya kami hidup, sehingga tubuh ini menjadi tempat baik Roh Kudus, baik suci Allah di dalam kami. Kami melayani Roh Kudus di dalam tubuh ini, di dalam nama Yesus Kristus. Lebaba Shadaba, Leba Brandi Nikoto Sadaka, Raba Braba. Tubuh ini tidak ada waktu lagi untuk melayani pikiran, melayani perasaan kami, melayani keinginan tubuh kami. Tapi tubuh ini ada untuk melayani Raja atas segala raja. Kami mengucap syukur kepada-Mu, karena Roh Kudus yang akan mengerjakan itu di dalam kami. Bapakku, kami mengucap syukur kepada-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk dengan otoritas yang baru. Amin. Bukan dengan ikatan tubuh daging yang lemah, sebab daging yang lama sudah mati. Kita menerima tubuh kebangkitan di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3. Haleluya. Kamu bersama dengan saya? Antusias dengan apa yang saya katakan? Itu sebabnya hanya dengan roh yang menyala-nyala
kau bisa menerima kebenaran demi kebenaran. Kau harus menerima dengan roh, tetapi rohnya harus dalam keadaan menyala. Menyala berarti engkau melampaui pikiranmu, engkau melampaui perasaanmu. Haleluya. Karena pikiran dan perasaan itu tidak akan tidak akan mengganggu imanmu yang ada di dalam rohmu. Haleluya. 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 Mari kita baca, sebab kamu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Haleluya. Dikatakan sebab kamu telah mati. Kebenarannya adalah siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah mati. Haleluya. Amin. Dan kamu yang sudah mati itu, maka sekarang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita yang tersembunyi itu di dalam Kristus, halo, adalah hidup yang sudah mati dan telah dibangkitkan. Dan itulah hidup kita sekarang di dalam Allah. Saya menemukan di dalam Alkitab, kenapa kita sudah mati? Ada 3. Tuliskan dulu. Yang pertama, karena kita sudah dibeli dan ditebus dengan darah yang mahal. Haleluya. Itu yang pertama. Karena kita sudah dibeli dan ditebus. Kenapa dibeli? Supaya kita ditebus. Haleluya. Ditebus berarti karena kita nggak sanggup untuk membayar itu semua. Maka pertama dia beli dulu dengan darahnya, dengan nyawanya, supaya itu terjadi pertukaran, yaitu kita ditebus. Haleluya. Tetapi dengan nyawanya dan dengan darahnya. Haleluya. Amin. Dari hidup yang sia-sia. Itu yang pertama, dari hidup yang sia-sia. Haleluya. Amin. Yang kedua, kenapa kita sudah mati? Karena yaitu supaya dosa tidak berkuasa lagi. Supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam kita. Satu-satunya cara supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita, dalam hidup kita, maka hanya dengan perceraian. Haleluya. Kita sudah terjual terhadap dosa oleh hukum Taurat, kita menjadi terkutuk oleh karena dosa, tetapi hanya dengan perceraian, itu lewat kematian. Karena makanya di dalam kekristenan hanya perceraian yang bisa hanya kematian yang memutuskan kita dari hubungan pernikahan, yaitu dengan menceraikan kita dengan kematian. Haleluya. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Yang ketiga adalah karena kalau kita sudah mati, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Hanya orang yang mati, hanya orang yang mengalami kuasa kebangkitanlah, dan hanya orang yang mengalami kematianlah yang bisa mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya. Henok hanya dinaik ke surga, dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya. Elia juga tidak mati, tapi dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Bahkan juga mungkin Musa juga tidak mengalami kematian, tetapi diangkat ke surga, maka mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan. Ingat, hanya orang yang mati yang bisa punya akses ke dalam kuasa kebangkitan. Jadi 3 itu. Yang pertama apa? Kenapa kita sudah mati?
Karena kita sudah dibeli dan ditebus dengan nyawa dan darah yang mahal. Haleluya. Yang kedua, dari hidup yang sia-sia. Yang kedua, ya, supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Haleluya. Hanya diceraikan dengan kematian. Putus hubungan. Amin. Kita tidak bisa melawan dosa. Haleluya. Kau tidak bisa berguna dengan dosa. Tapi dengan kematian, dosa terputus dengan kita. Dan dengan terputuslah, dosa tidak berkuasa lagi. Yang ketiga, haleluya, hanya orang yang sudah mati yang akan mengalami masuk kepada akses kuasa kebangkitan. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita saya jabarkan satu demi satu. Yang pertama, kita sudah dibeli dan ditebus dengan darah yang mahal dari hidup yang sia-sia. Kita buka dulu 1 Petrus 1 ayat 18 dengan cepat sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sudah dapat? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana dan bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Itu artinya kita punya Tuhan yang baru. Karena kalau seseorang sudah dibeli, ya dibayar lunas, maka kita tidak lagi memiliki Tuhan yaitu iblis dan dosa. Sekarang kita punya Tuhan yang baru, yaitu Allah di dalam Kristus. Lagi hidup untuk tujuanmu, untuk rencanamu. Halo. Tidak lagi hidup untuk suka-sukamu, tetapi kamu hidup untuk tujuan yang sudah membayar, menebus, dan juga sudah menebus kita dari semua dosa itu. Haleluya. Sekarang berarti kita dibeli, kita ditebus. Itu artinya engkau tidak punya hak lagi untuk dirimu, untuk masa depanmu, untuk apapun. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita akan menemukan masa depan. Di dalam Kristus kita akan menemukan tujuan hidup. Di dalam Kristus kita tidak lagi hidup di dalam sia-siaan. Haleluya. Tapi di dalam Kristus yang mahal itu, yang berharga itulah hidup kita berharga. Kata mahal, kata berharga itu juga menandakan kualitas hidupmu. Karena barang yang mahal harus dibeli dengan mahal. Barang yang murah akan dibeli dengan murah recehan. Haleluya. Berarti ada dua di sini. Darah dan nyawa yang mahal itu menggambarkan juga kualitas dan alasan Yesus membeli dan melunasi kita. Karena memang hidupmu sangat berharga, hidupmu sangat mahal. Haleluya. Haleluya. Karena pertukaran itu menandakan nilai apa yang ditukar. Kalau yang membeli dengan uang 50 perak, maka kualitas yang dibeli itu adalah 50 perak. Tapi kalau uangnya dikeluarkan 5 miliar, maka yang dibeli dan ditebus itulah kualitasnya 5 miliar. Haleluya. Kata mahal dan berharga, itulah kehidupanmu. Kenapa kita dibeli? Kenapa kita ditebus? Halo. Amin. Sebabnya jangan rendahkan dirimu oleh karena keadaanmu, oleh karena situasimu. Jangan kau rendahkan hidupmu. Haleluya. Karena kita sudah ditukar dengan darah dan barang yang mahal. Amin. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 7 ayat 23. Korintus 7 ayat 23. Dan harganya telah lunas dibayar.
Jadi lunas. Katakan lunas. Tidak dicicil. Haleluya. Lunas. Kata lunas di sini ketika kamu membeli sepeda motor dengan harga lunas tanpa cicil, ingat tidak ada lagi yang memikatmu. Tapi kalau kini barang itu dicicil sampai barang itu lunas, itu bukan milikmu, masih milik pembeli. Ada yang tahu kain kredit macet, maka itu bisa ditarik. Haleluya. Haleluya. Maka itu bisa ditarik. Kenapa? Kredit macet. Amin. Haleluya. Tapi kalau sudah lunas, maka setiap kali kamu melunasi apa yang sudah harus melunasi, selalu kau harus minta surat keterangan. Haleluya. Supaya nanti ketika jadi itu tukang tagih datang lalu bilang kau masih kredit ini, bilang nih sudah lunas. Oh, haleluya. Amin. Sehingga artinya apa? Kau tidak boleh dituduh lagi karena memang itu sudah dibayar dengan lunas. Haleluya. Kenapa telah dibayar dengan lunas? Itu menandakan dalam hidupmu Yesus sudah selesai membayarnya. Haleluya. Semua sudah tersedia di dalam Kristus. Tinggal kau nikmati, tinggal kau melihatnya, bagaimana kau mengambilnya dan bagaimana kau menggunakannya setiap hari. Itulah urusanmu yang harus kau urusi. Haleluya. Karena semua sudah tersedia di dalam Kristus, karena sudah dibayar dengan lunas. Haleluya. Haleluya. Halo. Dibayar dengan lunas. 1 Korintus 6 ayat. Kasih dulu ayat-ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Halo. Amin. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Apa yang diagungkan, apa yang selama ini yang dibeli itu tubuh kita. Maka sekarang muliakanlah Allah dengan tubuhmu, tanpa tertuduh, tanpa terikat lagi dengan dosa, karena sudah dibayar dengan lunas. Jangan bangga kau punya mobil atau apapun kalau itu masih kredit, punyamu sebagian. Haleluya. Tapi kalau sudah lunas, maka kau bisa berkata ini mobilku. Amin. Haleluya. Banyak orang Kristen masih berlaku, sebagian masih hidupnya, sebagian masih punya setan. Maka dia berlaku dalam yang namanya kompromi, tidak bisa tegas dalam hidupnya. Kenapa tidak bisa tegas? Karena sebagian punyanya, masih sebagian punya dunia ini. Tapi kalau sudah lunas, kau bisa bilang kepada tukang kredit yaitu iblis itu, hanya kau, gak ada hubungannya dengan saya lagi. Jangan menuduh saya lagi. Haleluya. Karena saya sudah dibayar dengan lunas, dan itu dengan cara yang mahal. Haleluya. Jadi dengan penuh keberanian menurut Ibrani 9, kita berani datang ke ruang maha kudusnya Allah karena dengan darah anak domba. Amin. Amin. Halo. Halo. Wahyu. Haleluya. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Amin. Engkau layak menerima gulungan kitab itu, Yesus yang dimaksud di sini di surga, dan membuka meterai-meterainya. Haleluya. Itu artinya hanya Yesus yang akan bisa membuka yang tersembunyi itu di dalam hidupmu. Karena apa yang tersembunyi berarti masih dimeteraikan. Halo. Makanya dikatakan dalam Kolose 3, aku sudah mati dan hidupku tersembunyi. Kata tersembunyi di sini itu menandakan masih termeterai, belum diwahyukan. Haleluya. Halo. Makanya kalau kamu tidak menerima pewahyuan Yesus Kristus terus menerus, maka apa yang tersembunyi itu menjadi barang langka bagimu. Haleluya. Kenapa orang berbunga?
Betul, karena belum diwahyukan, belum dibuka meterainya. Haleluya. Jadi kalau Kristus tidak diwahyukan kepadamu, maka hidupmu yang tersembunyi itu termeterai, tersegel. Matamu akan menjadi buta, kau akan bingung, perjalananmu akan kemana saja, tidak tanpa tujuan. Kenapa? Karena termeterai. Halo? Walaupun kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan itu sudah kau terima, tetapi kau tidak langsung bisa tidur-tidur. Kamu harus melihat hari demi hari meterai-meterai itu dibukakan di dalam Kristus. Karena hidup kita yang tersembunyi di dalam Kristus itu masih termeterai, masih bersama dengan Kristus. Pewahyuan akan Yesus Kristus akan membukakan kepadamu hidup yang tersembunyi ini, sehingga kau bisa mengenal engkau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Engkau bukan lagi Saulus, tapi engkau adalah Paulus. Engkau bukan lagi Hosea bin Nun, tapi engkau adalah Joshua. Gulungan kitab itu. Jadi hidup kita yang tersembunyi itu ibarat gulungan kitab-kitab. Haleluya. Dan masih termeterai. Haleluya. Jadi kalau masih termeterai, harus ada yang membukanya. Halo. Galatia 3 ayat 3 lihat dulu tadi. Kenapa harus membukanya? 3 ayat 3 tadi. Bukan. Kolose 3, sorry. Kamu telah mati dan hidupmu yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi yang membukanya itu bukan Yesus, tapi yang membukanya itu adalah Kristus. Berarti Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan itulah yang harus membuka kitab-kitab dalam hidupmu yang masih termeterai. Haleluya. Kitab-kitab itu mungkin ekonomimu, mungkin keuanganmu, mungkin tentang suamimu, mungkin juga tentang anak-anakmu, mungkin juga tentang apa yang lain. Itu sama seperti perempuan sakit pendarahan itu, 12 tahun tetap tersegel caranya untuk menjadi sembuh, sampai Markus 5 ayat 7 berkata, begitu dia dengar berita tentang Yesus disingkapkan kepada dia, maka terbukalah siapa dia yang sebenarnya di dalam bersama dengan Kristus. Maka dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh. Jadi apa yang menjadi persoalan hidupmu hari-hari? Kenapa seseorang larut di dalam kebodohannya, perasaannya, sakit hatinya? Sebenarnya dia tidak mengalami pewahyuan Yesus Kristus. Ini problemnya. Jangan cari kambing hitam lagi. Karena apa? Hidupmu yang tersembunyi bersama dengan Kristus itu harus dibuka meterainya. Kapan itu terbuka? Kalau Yesus disingkapkan kepadamu, Yesus diwahyukan kepadamu. Seiring dengan Yesus diwahyukan kepadamu, maka kau akan tahu siapa dirimu di dalam Kristus. Haleluya. Yang tersembunyi itu tidak lagi tersembunyi, tapi kau akan melihat hidupmu yang sesungguhnya di dalam Kristus. Maka kehidupanmu akan memanifestasikan itu setiap hari. Salah satunya adalah lewat kemenangan. Haleluya. Haleluya. Lewat kemenangan dari setiap peperangan yang kamu menangkan. Karena ada juga nabi-nabi yang sudah mati seakan-akan mereka tidak menang, lalu mereka mati. Ketika mereka mati, mereka juga sudah menang, memenangkan tubuhnya karena mereka rela mati oleh karena Kristus. Mereka juga menang. Haleluya. 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 Jadi jangan menganggap hanya kemenangan itu ketika sebuah keuntungan, tapi ketika engkau mengalami kerugian, bagaimana engkau mengatasinya? Hatimu berubah,
begitu juga kemenangan atau kekalahan. Haleluya. Maka dikatakan di situ, hidupmu yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, itulah Wahyu berapa tadi? 5 ayat 9. Buka dulu. Kalau kau bermasalah, jangan cari kambing hitam. Siapa yang salah? Tidak, itu bukan itu masalahnya. Karena termeterai kitabmu, termeterai hari-harimu, ditutup semuanya itu. Kenapa? Hanya Yesus yang bisa menyingkapkannya. Kristus, makanya dikatakan engkau layak menerima gunungan kitab itu, dan gunungan kitab tentang hidup kita masing-masing sudah diterima bersama dengan Kristus. Maka hidup kita yang harus dibukakan satu-satu menjadi kitab kehidupan yang bukan lagi tersegel, tapi kau lihat dan kau alami lewat imanmu dipraktekkan setiap hari. Maka dikatakan itulah meterainya yang terbuka. Halo, halo. Come on. Haleluya. Haleluya. Apa alasannya? Kenapa dia bisa menerima itu? Karena dia telah disembelih, dan dengan darahnya dia telah membeli kita bagi Allah. Haleluya. 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 Jadi satu-satunya cara supaya kita bukan milik setan lagi, dia beli dan menebus kita supaya dia berikan kehidupan yang baru kembali. Haleluya. Amin. Halo. Kenapa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga gambar Allah yang berkata baiklah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita tersegel, dimeteraikan. Sejak hari itu manusia tidak tahu kenapa dia hidup. Sekarang Kristus diberi sudah kitab-kitab itu, dan dia berhak dan berkuasa membuka setiap meterai dari kitab. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena dia yang sudah membeli dan membayar dengan Amin. berarti kita punya Tuhan yang baru, yaitu Allah bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Halo. Haleluya. Halo. Kalau kau tahu siapa yang sudah membelimu dan menebusmu dan hidup macam apa yang dia sudah sediakan kepadamu, walaupun itu masih tersegel dan masih tersegel bersama dengan Kristus, tapi ketika kau ada di dalam Kristus, kitab kehidupan itu akan dibuka. Amin. Dibuka. Amin. Itu artinya kau tidak bergumul, engkau bisa mempraktekkan hidup iman setiap hari. Oh, haleluya. 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 Engkau tidak lagi akan bergumul karena engkau telah disembelih, dia telah disembelih, dan oleh darahnya ia telah membeli kita dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Kenapa kita sudah ditebus? Supaya kita hidup dalam tujuan Allah. Ayat ke-10. Haleluya. Dan engkau dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kenapa kita begitu mahal, dibayar dengan mahal? Karena memang kualitas kita adalah imam-imam bagi Allah dan raja-raja yang akan memerintah di bumi. Jadi kenapa dengan nyawanya dan dengan darahnya? Karena imam dan raja itu tidak bisa dibayar dengan emas dan perak, kecuali dengan darahnya, kecuali kecuali dengan darahnya dan nyawanya ditukar dengan hidupnya. Maka inilah tujuan hidup kita, supaya kamu tidak hidup dalam kesia-siaan. Supaya kamu tidak hidup dalam kesia-siaan. Makan, minum itu kesia-siaan. Karena yang di belakang sana juga begitu.
selesaikannya prek, jatuhkannya juga. Kalau hanya itu kehidupanmu, sia-sia. Sekolah, kuliah, menikah, punya anak, punya cucu, dirawat dulu pakai jompo. Haleluya. Jompo dulu baru menikah. Sama dengan juga pinang yang di belakang, tanpa tujuan. Karena toh dia akan tetap berakhir di mangkok sup atau di mangkok saksan atau ricanca. Haleluya. Yang harganya adalah 25.000 mix dengan sayur dan sambalnya dan nasinya. Haleluya. Setelah kau makan, tak kau buang lagi, beli lagi besok. Haleluya. Makan lagi dengan menu yang lain. Setelah 8 jam dibuang lagi, beli lagi, besoknya lagi, makan lagi, sia-sia. Itukah kehidupan? Bukan. Kehidupanmu dan kehidupanmu supaya dibangkitkannya kita menjadi raja-raja, menjadi imam-imam dalam kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Dan bukan hanya itu, jadi raja yang menganggur, tapi memerintah sebagai raja, berarti berotoritas, berkualitas karakter sebagai raja. Haleluya. Maka disuruh anugerah calon pemimpin yang mau kita bangkitkan itu berkepribadian mulia, mandiri, unggul, literasi, integritas, dan asli. Haleluya. Mereka punya karakter pribadi lima ini harus nampak. Haleluya. Dan malam juga sudah saya terangkan kenapa ada 9.700 yang menjulurkan lidahnya merindung, dan itu bukan karakter seorang raja, tapi ada 300 orang tetap mulutnya di atas, karena mulut yang berotoritas itu harus memerintah, bukan di bawah. Dia harus naik ke atas ketinggian, dari atas tahta dia bicara, maka dia ambil air itu dan dinaikkan dengan tangannya dengan hormat, karena mulutnya tidak boleh dipakai sembarangan. Haleluya. Dan mulut yang sama tidak boleh keluar kata caci maki, kutuk. Lalu dari mulut yang sama keluar berkat, tidak mungkin. Dari mulut yang sama keluar kata memuji, tapi dari mulut yang sama di belakang jangan kau pakai untuk mengejek dan mengumpat, itu tidak mungkin. Haleluya. Dari mulut yang sama kamu harus keluarkan yang namanya yaitu firman iman. Haleluya. Dikatakan bahwa firman itu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hati. Haleluya. Berarti raja berotoritas karena perkataannya, raja memerintah karena perkataannya. Kata-katanya bisa menggerakkan pedang dan panah. Kata-katanya bisa membuat kota demi kota bisa berperang. Kata-katanya juga bisa membuat apa yang belum ada hadir di hadapannya, karena mulutnya berotoritas. Haleluya. Bukankah itu iman? Iman itu berkata, aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena dengan hati orang percaya dan mulut orang mengaku diselamatkan. Hati orang percaya kau dibenarkan, dengan mulutmu kau mengaku kamu akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita ditebus dari yang sia-sia. Kita lihat dulu, saya bahas lagi 1 Petrus 1 ayat 18 tadi, 1 Petrus 3 ayat 18. Di sini juga ada, tapi ini saya bahas juga 1 Petrus 3 ayat 18. Ayat 18 juga. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Halo. Amin. Ya, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ditebus dari hidup yang sia-sia. Haleluya. Ada dua pengertian tentang hidup yang sia-sia. Ya, yang pertama tuliskan, hidup yang sia-sia adalah hidup
sudah saya bahas tadi malam. Haleluya. Amin. Hidup yang masih di nomor 1 ya, kenapa kita mati? Amin. Halo. Hidup yang sia-sia adalah hidup tanpa tujuan Allah. Amin. Ya, hidup tanpa tujuan Allah di dalam hidupnya berarti tidak menerima hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus ini. Karena orang yang hidup di bawah kolong langit adalah hidup kesia-siaan. Makanya kalau kamu tidak temukan hidupmu yang tersembunyi bersama dengan Kristus itu, maka kamu hidup dalam kesia-siaan. Halo? Halo? Saya ulangi, karena kamu nggak memberi respon. Haleluya. Apa hidup yang sia-sia? Hidup tanpa tujuan Allah. Hidup dalam tujuan Allah apa maksudnya? Hidup bersama dengan Kristus dalam hidup yang tersembunyi tapi disingkapkan dengan meterainya, sehingga kita hidup seperti apa yang sudah disingkapkan oleh Yesus Kristus. Teman. Haleluya. Berarti kalau tidak itu, maka hidup di bawah matahari, kolong matahari. Haleluya. Hidup sia-sia, hidup di bawah kolong matahari. Amin. Berarti di bumi. Apa itu? Karena semua yang di bawah kolong matahari adalah kesia-siaan, berjelih lelah, capek, kerja keras, tetapi hidup di dalam kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 14 dan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-8 dan 9. Gak usah buka, ini sudah pernah kita bahas. Haleluya. Jadi hidup yang sia-sia. Tapi ada hidup yang sia-sia yang saya juga ingin sampaikan, yaitu hidup yang sia-sia, yaitu hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jadi hidup itu bukan hanya tindakanmu, tapi pikiranmu yang sia-sia. Haleluya. Karena Pengkhotbah 1:14, dia bertindak, dia bekerja keras, dia berjelih lelah, tapi di hadapan Allah sia-sia. Karena tidak hidup tanpa tujuan. Jadi kalau kamu hidup dengan tujuanmu, sia-sia karena di bawah kolong langit. Haleluya. Haleluya. Makanya kita tidak menerima kekekalan, karena kekekalan itu yang pertama adalah Kristus. Haleluya. Karena inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Yesus Kristus dan satu-satunya Allah yang benar. Hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Yang kedua, kemarin saya ajarkan hidup yang kekal itu apa? Hidup di dalam kerajaan surga. Bukan soal makanan, minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau itu dibukakan kepadamu, meterai siapa hidupmu yang sesungguhnya disingkapkan lewat Yesus yang diwahyukan kepadamu, maka kamu akan menerima kebenaran, menerima damai sejahtera, dan menerima sukacita. Halo, pahami cara berpikir surga. Amin. Pahami cara berpikir surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa itu hidup pikiran yang sia-sia? Roma 1 ayat 21. Perbuatan yang sia-sia. Yang kedua adalah pikiran yang sia-sia. Tidak memuliakan dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Maksudnya hidup sia-sia. Pertama, sekalipun seperti orang Yahudi mengaku mengenal Allah, mengaku punya Bapa rohani, tapi hidup dengan pikiran yang sia-sia. Lalu lanjutlah adiknya dengan pikiran mereka yang bodoh dan gelap, maka mereka akan berlaku bodoh dan menjadi gelap, membenarkan diri sendiri dengan menganggap orang lain lebih bersalah, padahal kesalahannya lebih banyak.
Karena hidup dalam kemunafikan. Ya. Karena dia hanya melihat selumbar di mata orang lain, balok di matanya, tebalnya minta ampun. Haleluya. Itulah kemunafikan. Halo. Ya. Jadi itu adalah pikiran sia-sia. Jadi kalau kamu punya pikiran yang sia-sia dan kamu punya pikiran yang bodoh dan gelap, apa manifestasinya? Dia tidak bisa memuliakan Allah. Iya. Dia tidak bisa bersyukur. Iya. Baca. Ya, mereka tidak bisa memuliakan Allah dia sebagai Allah. Atau kata atau di situ. Halo. Ya. Apa katanya? Dan tidak bisa mengucap syukur kepada. Makanya kalau kau tidak tahu kamu menerima kasih karunia demi kasih karunia, seseorang tidak akan bisa mengucap syukur. Iya. Karena dia afeksinya itu, aku harapkan ini, nggak bisa mengucap syukur. Ya. Lalu apa yang selalu ketika dia diberi hanya ini, itu adalah perkataan yang nggak pernah melihat itu kasih karunia. Udah dikasih hanya ini ya, hanya. Jadi kalau orang selalu berkata hanya ini, berarti orang yang nggak bisa bersyukur. Iya. Dikasih dia dua roti, hanya 2 roti. Tapi orang yang bersyukur 2 roti, terima kasih. Iya. Kamu yang mana? Sering pakai hanya atau terima kasih? 1 roti pun sudah terima kasih. Amin. 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 Mengerti kan maksudnya hanya? Amin. Halo? Masih kurang? Tak puas-puas? Iya. Ya. Hanya itu yang dikasih. Harus yang benar. Aku bersyukur aku menerima itu. Amin. Perhatikanlah posisi hatimu tentang apapun. Kalau kau sudah mulai naik kepada yang berkata hanya, kau tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Tapi setiap yang datang adalah berkata terima kasih, maka kamu akan memuliakan Amin. Allah. Yes. Halo. Ya. Amin. 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 Hanya itu yang dikasih hidupmu sudah 2 tahun yang lewat. Hanya. Maka kau akan bersyukur. Jadi hidup di dalam kasih karunia itu, kita bisa menerima kasih karunia bukan kita direndahkan. Iya. Justru itu kualitas. Kita tidak punya pikiran yang sia-sia. Amin. Pikiran sia-sia itu nggak tahu bersyukur, nggak tahu memuliakan Allah. Iya. Tapi kalau kau melihat kasih karunia berkata kau direndahkan, itulah sia-sia. Maka mereka hidup dengan pikirannya yang sia-sia, lalu hati mereka yang bodoh dan gelap. Bodoh dan gelap ini dia akan berlaku seperti anak-anak. Ya kan? Berkata, jangan perlakukan saya seperti anak-anak, tapi dia sendiri memperlakukan orang lain seperti anak-anak, termasuk memperlakukan diri seperti anak-anak, karena anak-anak itu tidak bisa menghandle perasaannya. Ya. Itulah anak-anak. Halo kamu, Ya. Amin. jangan hidup dalam kesia-siaan, karena kamu sudah ditebus. Jadi kalau nasihat datang kepadamu, lalu hatimu dan kamu langsung datang awan gelap, itulah membuktikan pikiranmu sia-sia. Amin. Amin. Pikiran yang sia-sia dan hatinya menjadi gelap dan bodoh. Tapi ketika kamu dinasihati, lalu kamu bersuka cita, lalu kau berkata terima kasih, kamu memuliakan Allah, kamu mengucap syukur kepada Allah.
Jadi betapa sia-sianya pikiran, betapa bodoh dan gelapnya hati seseorang Ya. yang sakit hati. Serius. Ya. Ya. Supaya kau tahu di mana posisi. Tapi kalau kau adalah imam, kalau kau adalah raja yang memerintah, Ya. kau tidak akan izinkan kau turun ke bawah lalu menjulurkan mulutmu ke bawah, tapi kau akan tetap mengangkat raja karena kau adalah raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada seorang raja yang pernah berperang, lalu dia menyamar. Raja apa namanya? Kalau nggak salah itu adalah Raja Yusia atau dia Raja Yoyakim. Tapi sembarang orang tentara melempar panahnya sembarang, kena dia. Padahal salah, mati. Kenapa? Karena raja tidak boleh menyembunyikan diri di dalam pertempuran. Kalau seorang raja menyamar, karena dia takut, Iya. yang kedua dia merendahkan kerajaannya. Ya. Ya. Raja harus berdiri di depan kita. Amin. Makanya Daud itu adalah raja. Ya. Walaupun dia masih penggembala kambing dan domba, kualitasnya adalah raja. Haleluya. Haleluya. Jadi kamu bersembunyi ketika konflik, kau bersembunyi di kamar, kau bersembunyi di tempatmu yang paling aman, itu bukan raja. Kalau raja, dia datang mengakui kesalahannya. Amin. Haleluya. Tujuan kita adalah menjadi raja dan imam-imam supaya kau memerintah. Amin. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Karena raja dan imam tidak akan menangis di kamar mandi lalu sambil ingus-ingusan. Itu cemen. Ya. Yang benar adalah terima kasih. Saya sudah diuruskan. Itu raja. Amin. Haleluya. Itu imam. Haleluya. 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 Oh, come on. Yes. Dan bukan orang yang diam-diam lalu diam nanti selesai sendiri. Enggak, raja itu harus selesaikan. Coba lihat dari kanan belakang semua. Apakah raja-raja ada di sini? Imam-imam ada di sini? Haleluya. Jadi harus diselesaikan, bukan didiam-diamkan lalu berpikir akan selesai suatu saat. Enggak, raja itu selalu menjaga lisannya dengan dia tidak boleh merendahkan dari sikapnya, supaya ketika dia berfirman berkata-kata, kualitas perkataannya berkuasa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka setiap keadaan selesaikan, Amin. bukan dengan pikiran yang sia-sia, bukan dengan hati yang bodoh dan gelap, tapi karena kau memuliakan Allah dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Itu sebabnya tadi malam saya bernubuat, semua yang disebut sedang dibangkitkan jadi raja-raja, semua disebut imam-imam Allah dalam tujuan Tuhan. Bangkit. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa kita disebut sudah mati? Karena kita sudah dibayar dan sudah ditebus dengan nyawa dan darahnya yang mahal dari hidup yang sia-sia. Haleluya. Hidup yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia di bawah kolong langit ini semuanya adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi sia-sia juga pikirannya dan hatinya yang sia-sia. Haleluya. 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 Halo, come on. Yes. Halo, come on. Halo, come on. Amin. Go back, kembali kepada kodrat kita. Karena tujuan kita Wahyu 9. Wahyu berapa tadi? Wahyu 5. 5 ayat 9. Mari kita baca dulu. Ayat 10 maksudnya. Ayat 10. Haleluya. Dan engkau telah membuat mereka jadi satu kerajaan. Jadi kita tidak datang
menjadi kerajaan dari dunia ini. Tapi kita datang dari kerajaan sorga. Karena setiap orang yang dilahirkan dari air dan roh melihat dan masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kita dilahirkan di dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang dari atas mengatasi yang di bawah. Kenapa kita dilahirkan dalam kerajaan? Hanya kerajaan sorga yang berasal dari atas yang bisa mengatasi apa yang ada di bumi, semua sistem bumi ini. Itu sebabnya kita dilahirkan dalam kerajaan Allah. Halo, come on. Kamu dan saya dilahirkan dari air dan roh supaya kamu tidak berada di level yang sama dengan dunia ini. Maka Yesus berkata, aku mengutus kamu ke kandang serigala, tapi kamu adalah domba tetap. Serigala tidak akan mengubahmu dari domba menjadi serigala. Tetap engkau adalah domba, tetapi serigala tidak akan mengubah hidup. Haleluya. Apa maksudnya ayat itu? Aku mengutus kamu sebagai domba ke kandang serigala. Bukan berduel. Karena hal yang paling dikhawatirkan oleh surga, dia sudah memenangkan pertempuran itu. Maka dia bilang, jangan khawatir, aku sudah menang. Di dalam kemenangan itulah yang dikhawatirkan oleh surga. Ketika kita diputus ke kandang serigala, kalau domba berubah jadi serigala. Kalau anak kerajaan berubah menjadi dunia. Cara berpikirmu seperti itu sia-sia. Maka sebagai papa ingin membawa domba yang hampir seperti serigala dibalikkan kembali. Haleluya, haleluya. Domba yang sudah mulai berubah seperti serigala. Lebih ngerinya lagi adalah serigala berbulu domba. Dia sudah jadi serigala tapi masih berbulu domba, dan dia ada di gereja tapi hatinya jahat. Kalau serigala adalah serigala, orang akan menghindari dia. Itu serigala. Jangan kau pegang kamu, cakarnya kau nanti. Rabies ada di giginya, taringnya itu. Tapi yang menjadi masalah adalah dia domba, tetapi hatinya sudah serigala. Itu yang dimaksud. Aku mengutus engkau sebagai domba ke tengah serigala, supaya kau tidak berubah menjadi serigala. Pakaiannya domba, tapi hatinya serigala. Jubahnya jubah pendeta, tetapi hatinya adalah pebisnis. Semua dibisniskan. Makanya hamba Tuhan kalau sudah bicara ini ada di sini, apa untungnya, apa rugi? Kalau rugi, itu pendeta bisnis. Tapi hamba Tuhan yang benar adalah seperti Lukas 15. Sekalipun anaknya sudah jadi serigala, sudah berbulu serigala, dan juga sudah jadi serigala, tapi dia tetap di rumah berdoa. Dan ketika dia sudah ketemu tembok, dia masih berbulu serigala, tapi hatinya mulai domba. Lalu berkata, di rumah bapakku banyak makanan dan hamba. Dia sudah mulai lemah. Lalu dia kembali ke rumah bapaknya, dan ketika dia di rumah bapaknya, dia berbulu domba dan hatinya juga domba. Jadi mati tetap dia domba. Karena domba itu ketika bulunya digunting, dia kan gini turun. Udah botak pun selesai dia ambil bulunya, biri-biri, ya udah botak, nggak bilang matamu, enggak. Dia pergi lagi, dia makan lagi, dia tumbuhkan lagi bulunya supaya tuannya menerima kehidupan. Haleluya, haleluya. Dia hanya tahu
tahu kalau dia sudah tua, dia juga akan dijual karena dagingnya juga berharga. Haleluya. Haleluya. Selagi dia masih muda, maka tuannya akan mengambil bulunya. Haleluya. Setelah diambil bulunya, dia dilepas lagi ke padang rumput dan dia mulai kedinginan. Tapi dia terus makan, dia diupayakan supaya bulunya lagi tumbuh. Berulang kali itu dilakukan sampai dia dengar domba ini sudah tua, dia sudah tahu bulunya akan diambil dan semuanya akan dijadikan rica-rica, jadi sop, jadi gulai. Haleluya. Dan kari kambing dan sate. Tapi itulah domba. Saya tahu yang Tuhan mau bawa ketika rumah ini menjadi rumah apostolik, domba-domba, hatinya domba. Haleluya. Haleluya. Dan berarti bapakmu mengutusmu ke tempat serigala, lalu tiba-tiba bulumu masih domba. Ketika kau pulang ke rumah, kau sudah mulai bertaring. Apa? Gitu kan? Jangan lihat saya. Haleluya. Kamu mulai bertaring dan mulai nampak di sini ada darah. Baru bisa darah. Sudah mulai pamfir. Haleluya. Kekuatan domba itu adalah menjadi domba. Coba bilang dulu, kekuatan seekor domba. Kekuatan seekor domba. Dia menjadi domba. Dia menjadi domba. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus bilang apa? Pada hari-hari terakhir, aku akan mengumpulkan umat. Domba-domba akan di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kiri. Memang satu keturunan. Ini satu ordo namanya. Tapi tetap domba dan kambing. Kenapa harus di sebelah kanan? Kenapa harus di sebelah kiri? Haleluya. Karena domba itu kekuatannya dalam menjadi domba, tapi kambing itu menunjukkan kelemahannya dengan menjadi kambing. Karena apa yang selalu digunakan oleh kambing? Tanduk. Haleluya. Itulah kekuatan kambing. Haleluya. Apa kekuatan domba? Memberi bulunya. Berarti domba itu menghasilkan kehidupan sang anak domba lewat bulunya, lewat dagingnya, lewat tulangnya untuk disuruh. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kambing, anggar-anggarnya adalah tanduknya. Haleluya. Silap sedikit udah patah pinggangnya karena ditanduk dari belakang. Makin dipukul, makin dia tanduk lagi. Haleluya. Haleluya. Nah, bagaimana caranya? Sate lah. Dijadikan sate, hilang namanya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Katakan kanan kiri, kau adalah domba. Untuk menghasilkan bulu, menghasilkan daging bagi tuannya. Karena domba itu menduplikat hidupnya, menduplikat kehidupannya. Sekalipun dia bisa hilang, tapi tuannya menerima keuntungan yang berlipat ganda. Haleluya. Selain bulunya, selain dagingnya, susunya juga akan dipersembahkan untuk tuannya. Haleluya. Maka domba tidak akan pernah bilang waktu diperas, holan dan deras, hanya dia tidak mengatakan, karena dia tahu ketika dia diambil dari tubuhnya susu kehidupan diberi, kehidupan diberi. Ketika bulunya dipotong, dia menghasilkan kain wol yang mahal, Tuhan yang dapat keuntungan. Dan yang terakhir, nggak ada lagi
sudah tua, dagingnya, tulangnya juga diberi. Haleluya, 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 haleluya. Bagaimana kau bisa berpikir? Raja yang kita sebut dalam wahyu ini, dia juga adalah anak domba. Tapi namanya disebut, dipanggil, diserukan bagi anak domba yang duduk di tapat, bagi Yesus yang layak disembah, puji dan hormat dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Kau memerintah dengan penuh kuasa. Pujian, hormat dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Raja itu, tapi dia adalah anak domba, Ya. diserukan kekal di surga. Bukan hanya ketika kita membaca kitab Wahyu itu, tapi sampai kepada kekekalan, sampai selesai nanti kerajaan 1000 tahun juga akan tetap diserukan bagi anak domba Allah, bagi raja di atas segala raja, bagi imam besar agung. Amin. Dialah Yesus Kristus. Kenapa kita masih hidup dalam pikiran yang sia-sia? Kenapa kita masih hidup dengan hati yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia? Kita sudah ditebus dari semua kesia-siaan dengan darah yang mahal. Kalau kau mengerti kebenaran, maka kau tidak lagi akan membuang waktu-waktu dengan sia-sia. Kau harus menghasilkan susu, kau harus menghasilkan bulu, kau harus menghasilkan dagingnya untuk menjadi sumber makanan. Itulah dia. Haleluya, haleluya. Maka domba itu tidak punya tangan, tapi kalau kami, dia akan percantik tanduknya. Karena kebanggaannya adalah bertanduk, tapi kemuliaan domba berbulu. Haleluya. Halo. Karena dari situlah diberi kemuliaan kepada orang-orang yang memakai. Ketika dia disulam menjadi kain uang, dibuat menjadi jaket, bukankah itu harganya sampai jutaan dan ratusan juta? Itulah keberhargaan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ya. Berdoa di dalam roh. Tuhan selidiki hatimu. Keraba tersiapa berkata, syukur berapa. Kolose 3 ayat 4. Haleluya. Kolose 3 ayat 4. Sudah dapat? Yes. Mari kita baca. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, tetap. Siapa Kristus ini? Hidup kita. Dia membuka materai. Haleluya. Apabila Kristus adalah hidup kita, hidup kita tersembunyi di dalam. Ya. Makanya disebut Kristus adalah hidup kita. Ya.
Saya ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam saya. Karena hidup saya yang tersembunyi itu ada di dalam Kristus. Haleluya. Menyatakan diri kelak. Artinya apa? Kristus diwahyukan kepadamu. Meterai itu dibuka. Jadi meteraimu siapa hidupmu itu akan terbuka kalau Kristus dibukakan dulu kepadamu. Jadi meterai tentang Kristus disingkapkan, maka secara otomatis dirimu juga akan disingkapkan. Makanya Yesus berkata, berbahagia engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya. Kristus mewahyukan dirinya kepada Petrus lewat Bapa. Tetapi kemudian Yesus juga berkata, tetapi kau adalah Petrus. Ya, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan haleluya, anak maut tidak menguasai. Jadi ketika dikatakan apa dibilang Kristus yang adalah hidup kita, karena hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, menyatakan dirinya kelak. Kristus membukakan dirinya, mewahyukan dirinya. Mereka akan baik, kamu pun akan menyatakan diri, kamu akan menerima identitasmu. Siapa dirimu di dalam Kristus? Haleluya. Siapa kau sesungguhnya? Engkau adalah imam-imam itu. Engkau adalah raja-raja. Kualitasmu adalah raja dan imam. Menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Sehingga apa? Paulus bersama dengan Kristus menyatakan dirinya di dalam Kisah Rasul 19 sampai sapu tangannya yang bekas dipakai pun mengusir setan-setan. Artinya apa? Yang itu mengikuti perjalanan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Kristus diwahyukan kembali ke sini, kalau bermasalah berarti Kristus tidak diwahyukan. Kembali kepada pikiran yang sia-sia, hati yang sia-sia dan gelap, tapi Dia sudah menebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Kamu bukan milikmu lagi, tapi ingat, itu masih tersembunyi. Kau harus haus, kau harus lapar, mencari siapa kau yang tersembunyi. Ketika hatimu haus dan hatimu lapar, maka Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu. Haleluya. Dan kamu pun akan tahu kau bukan lagi Simon, tapi kau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan menyatakan, ya, aku akan mendirikan jemaat, gerejanya akan dinyatakan, dan dengan dia bersama-sama dengan kemuliaan. Bagaimana dia bisa menyatakan kemuliaannya di dalam dia? Ketika gerejanya menjadi kerajaan yang dihidupi oleh imam-imam dan raja-raja yang memerintah. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Bapa. Karena itu adalah kehidupan yang kita miliki. Itulah tujuan hidup kita. Jangan khawatir tentang apapun. Tetapi dia yang beriman kan bahkan berani dengan nyawanya, karena dia percaya kita bisa dibawa masuk menjadi kerajaannya dan juga menjadi imam dan raja-raja yang memerintah. Berarti dia tahu
Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan nyawa yang mahal, dari semua kesia-siaan, supaya kau dan saya hidup ada di dalam tujuan Tuhan, menjadi raja-raja yang memerintah, menjadi imam-imam yang melayani Dia di tanah. Demi nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, itulah destiny kita, itulah kehidupan kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Amin. Haleluya. 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 Jadi bertindaklah sebagai imam. Amin. Hiduplah dengan kualitas raja yang memerintah. Haleluya. Haleluya. Kata-katalah dengan pemerintah. Karena kita dipanggil dari kesia-siaan, karena kita punya tujuan. Ya. Haleluya. Haleluya. Apakah ada raja yang khawatir? Tidak ada. Karena Tuhan memberikan semua kekuasaan dari orang-orangnya untuk semua perkataannya digenapi. Haleluya. Tidak ada kata yang Haleluya. dari setiap perkataan raja, tetapi perkataan raja adalah memerintah dan mengeksekusi. Amin. Diberkati dengan kebenaran ini, sukacita dalam kebenaran ini. Haleluya. 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 Oke, Tuhan berkati. Kita siapkan persembahan kita.